Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 tingkat Madrasah Aliyah dengan tema Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama itu sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus, karena itu sejak dulu ajaran Tauhid sudah mengakar di hati masyarakat. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Muncul kemudian berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Humbal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam yaitu: satu, menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Yang kedua itu penyembah jin, ruh dan hantu. Sebagian bangsa Arab ada yang menyembah hantu, jin dan ruh-ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Yang ketiga itu penyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap yang cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Yang keempat itu penyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Yang kelima yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 sebelum Masehi, mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul-tahayul antara lain. Pertama, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Yang kedua, yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain, mencari rumput untuk hewan ternaknya. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahili atau kaum yang bodoh. Adat kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Para sejarawan merumuskan sejumlah karakteristik tabiat bangsa Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam, antara lain
yaitu masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu, tetapi pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab pada saat itu mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu sifat positif dan negatif. Sifat positif itulah yang akan menjadi penunjang perkembangan Islam dan pendorong perkembangan masyarakat Arab, sedangkan sifat negatif akan merusak kebesaran dan persatuan mereka. Kehidupannya sangat getir dan keras di gurun pasir menyebabkan orang-orang Arab mempunyai kebiasaan buruk, yaitu antara lain memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. Suka minum khamar dan memabukkan. Berikutnya suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Yang berikutnya itu menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Berhala yang diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu membunuh anak perempuan. Sejak nenek moyang mereka selalu membunuh anak perempuan karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Yang berikutnya itu suka peperangan. Peperangan antar kabilah dapat terjadi hanya karena beberapa perkara sepele. Misalnya, seseorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah lainnya. Perbedaan pendapat berkenaan dengan hak-hak perorangan yang segera melibatkan kabilah masing-masing. Demikianlah materi pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.